Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah penyakit bawaan yang muncul sejak dari kehamilan sampai dia lahir, yaitu penyakit bocornya jantung pada anak-anak. Kita akan bahas bersama pakarnya, yaitu Dr. Muhammad Ali, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum, Dr. Ali. Waalaikumsalam, Prof. Ya, semoga kita selalu sehat ya. Amin. Baik, pada episode kali ini kita akan membicarakan mengenai penyakit jantung bawaan pada anak, tetapi yang tidak biru gitu ya, seperti VSD, ASD, dan lain-lainnya. Ini sebetulnya penyakit jantung seperti ini, itu biasanya penyebabnya apa, Dr. Ali? Ya, terima kasih, Prof. Seperti kita sebutkan pada episode yang lalu, bahwa pastinya tidak tahu ya, belum diketahui pastinya penyebabnya apa. Kita secara medis hanya menyebutnya sebagai faktor risiko. Ya, sudah kita sebutkan misalnya penyakit-penyakit ibu, obat-obatan, stres, ya, kemudian mungkin mutasi gen dan seterusnya. Tapi tidak ada penyebab pastinya apa. Ya. Tetapi anak ini lahir dia tidak biru ya, sehingga memang tentu susah dipantau ya, padahal dia sudah ada kelainan. Bagaimana memantaunya secara dini, Dr. Ali? Ya, untuk kelainan jantung yang tidak biru, ada beberapa jenis, Prof. Ya, ada beberapa jenis dan ada yang terus bergejala di awal-awal kehidupan, ada yang memang sampai dekade tertentu tidak bergejala. Seringkali orang tua bertanya, apakah bayi saya sempurna sehat? Nah, di sini berhati-hati di awal kelahiran, karena ini mesti peralihan dari kehidupan di dalam rahim ke kehidupan di luar rahim, termasuk sirkulasi darahnya. Peredaran darahnya masih peralihan di hari-hari pertama kehidupan. Dokter lebih bijak untuk mengatakan bahwa sejauh ini saya periksa baik. Nah, karena ini peralihan. Nanti mungkin datang lagi dengan kuning, kita nggak tahu. Nanti datang lagi dengan sesak, kita nggak tahu. Lebih aman kita menyatakan kepada pasien bahwa sejauh ini masih nampaknya bagus. Nah, untuk jenis yang tidak biru ini memang lebih berhati-hati dan kita lebih bijaksana untuk menyampaikannya kepada pasien. Baik. Ulang lagi pemeriksaan fisik, tidak ada yang dirugikan. Jadi jangan terburu-buru. Yang paling penting adalah bagi para tenaga kesehatan, terutama dokter anak di ruang persalinan, untuk berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan secara lengkap. Gunakan stetoskop Anda dengan baik, ya, dan tidak memberikan statement atau pernyataan yang berlebihan kepada ibu atau keluarga pasien. Tidak perlu berlebihan, ini jantung paling bagus yang pernah saya periksa. Ini lebay ini. Kita tidak pernah tahu 1 bulan lagi nanti rupanya ada suara kebocoran. Jadi cukup bilang sejauh ini nampaknya oke, bagus. Nanti datang lagi kita cek. Begitu, Bro. Ya, baik. Itu waktu hamil ya, dengan perangkat apa bisa kita deteksi kelainan jantung bawaan ini? Sudah bisa sekarang, Prof. Dengan apa yang kita sebut sebagai dengan fetal ekokardiografi atau ekokardiografi janin, atau USG janin, jantung janin. Jadi sekarang sudah ada mesinnya, sudah ada tenaga ahlinya. Kadangkala beberapa orang pasien saya adalah ibu hamil, rujukan dari SPOG yang sudah dilakukan pemeriksaan fetal eko. Oleh dokter kandungannya disebut kemungkinan ada masalah jantung janinnya. Itu nanti setelah lahir kita lakukan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi lagi benar atau tidak. Kadangkala hasilnya serupa, kadangkala tidak juga.
Artinya udah bisa dipantau lah selama kehamilan. Kan bermacam-macam jenis kebocoran ya. Ada VSD, ada ASD dan lain-lainnya. Itu gejalanya itu apa berbeda-beda, Dr. Ali? Biasanya gejalanya mirip, Prof. Mirip sekali. Ya. Jadi gangguan makan, gangguan tumbuh kembang, sesak, batuk berulang, infeksi berulang, saluran napas. Ini biasanya mirip. VSD dan PDA, patent ductus arteriosus. Ini mirip nih. Kemudian PDA, patent ductus arteriosus, juga suara kebocorannya sangat jelas. Begitu stetoskop kita letakkan, biasanya terdengar suaranya. Kecuali dokternya abai, tidak melakukan dengan benar. Nah, sebaliknya, ASD atau atrial septal defect, ini lebih gejalanya lebih tidak nampak, lebih silent. Lebih silent ya. Nah, ini yang kita mesti berhati-hati. ASD sering dijumpai baru bergejala pada dekade 2 atau 3, berarti di umur 20 atau 30 tahun. Nah, ini kita sudah sering dapat, ya. Saya punya pengalaman, seorang bidan, teman saya bidan, baru ketahuan memiliki atrial septal defect, ASD yang besar, saat hamil ketiga. Walah. Bayangin tuh, kelainan jantung bawaan, ada lubang besar, baru ketahuan di hamilnya yang ketiga. Tanpa Dia merasa gejala. sesak, Sesak. dibawa ke dokter penyakit dalam, di ekokardiografi USG jantung ternyata ada lubang di jantungnya. Dan dia tanpa gejala selama ini. Ya. Nah, ini berhati-hati. Ya, umumnya ASD lebih banyak pada kelamin perempuan. Ya. Saya ada satu pengalaman lebih miris, Prof. Ada kasus kita ya di Jakarta waktu itu, anak gadis umur 25 tahun. Nah, belakangan dia kok renang merasa sesak. Terus datang ke kita di pemeriksaan ekokardiografi, ternyata dia punya ASD 20 mili. Besar. 20 mili besar. Itu dia tanpa gejala sampai umur 25 tahun. Karena gejala klinisnya juga minim biasanya. Ya. Tapi VSD dan PDA biasanya kalau ukurannya sedang dan besar, langsung menimbulkan gejala di awal-awal. Bulan-bulan pertama itu berat badan susah naik, sering batuk, makan tidak habis, dan seterusnya. Ya. Jadi memang ini gejala-gejala yang orang awam bisa pantau, Prof. Iya. Baik, lalu semua jenis kebocoran-kebocoran ini itu penanggulangannya tentu sesuai juga ya. Yang kecil masih bisa dengan kateter, yang besar dioperasi gitu. Apakah semua sudah bisa dilakukan di Medan gitu, Dr. Ali? Sudah bisa, Prof. VSD, PDA, ASD, kita sudah bisa melakukan penutupan transkateter. Jadi tanpa ada goresan di dada. Masalahnya adalah rumah sakit seperti ada Malik, ada juga di swasta yang sudah melakukan ini, sudah cukup banyak, sudah beratus kita kerjakan. Terutama untuk PDA ya, yang kasusnya memang banyak, kemudian PSD. Ya, jadi tidak ada lagi bekas di dadanya, apalagi anak perempuan. Jadi tidak ada lagi scar yang secara estetis mengganggu. Tapi memang semua ada batasan keuntungan dan kekurangan masing-masing. Tidak semua kasus juga bisa ditutup dengan alat, misalnya karena ukurannya yang terlalu besar atau posisi lubang yang tidak memungkinkan untuk alat itu menempel, maka itu kita kirim ke tim bedah. Tim bedah kita di Rumah Sakit Adam Malik. Tapi selagi bisa kita gunakan dengan alat, karena lebih kurang invasif. Waktu pengerjaannya lebih cepat umumnya, dan rawatan rumah sakitnya juga cepat. Jadi kalau hari ini dipasang, besok insya Allah udah boleh pulang. Alhamdulillah. Biasanya begitu prosedurnya. Iya, baik. Jadi tidak lama-lama. Iya. Baik, ini sangat penting sekali masyarakat kita tahu ya mengenai penyakit ini, gejala awal, dan memang semuanya sudah bisa ditanggulangin. Baik, Dr. Ali, terima kasih atas keterangannya yang sangat informatif sekali ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.